Ketika Sabto perlahan berbalik ke belakang, saat itulah dia terkejut pucat pasi melihat sosok makhluk yang begitu hitam. Matanya merah, taring kuning yang begitu panjang, lidahnya menjulur menatap nyalang ke arah Sabto. Sabto gemetar ketakutan, pelan-pelan dia mundur, lantas lari ngacir balik ke pos ronda. Duduk bersila, bersimbah darah, membaca surat Yasin dengan sosok Kardi anak mereka. Sudah tak bernyawa dengan tubuh terpotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Di video sebelumnya, Akang membagikan kisah nyata tentang sosok Mbok Atinah yang tinggal di desa Salem yang masuk ke Kabupaten Brebes. Mbok Atinah yang di masa tuanya menghabiskan hidup dalam pasungan. Ternyata di balik pasungan itu ada sebuah kisah kelam di mana dulu Mbok Atinah menjalani ritual pesugihan atas wangsit yang sempat dia dapat ketika tak sengaja tertidur di aliran sungai kecil hutan pinus. Waktu itu di video pertama, Akang baru selesai membagikan kisah sampai ke pertapaan di malam kedua. Yang waktu itu memang ujian datang bertubi-tubi ketika Atinah pergi menuju ke mata air. Gangguan dari sosok kuntilanak hutan dan sosok pocong yang seperti menggoda dan menghalangi Atinah, menggagalkan niatan Atinah, tak membuat Atinah menyurutkan niatnya. Di malam itu pula, Atinah yang semedi di pinggiran mata air. Dia dibawa oleh sosok lelaki tua yang memberi wangsit kepada dirinya. Dibawa ke dimensi yang berbeda, di mana di alam nyata itu hanya berupa mata air kecil, tetapi di dimensi lain ternyata lokasi itu berupa pemukiman yang begitu luas. Di situ Atinah dibawa ke sebuah bangunan yang cukup mewah. Bisa dibilang seperti istana lelembutan yang dipimpin si aki-aki yang memperkenalkan diri di perjalanan dengan nama Aki Rantaka. Atinah diperlihatkan pembendaharaan istana yang isinya emas, intan berlian, bahkan tumpukan uang yang dijanjikan akan dimiliki oleh Atinah asal Atinah terus melanjutkan ritual sampai selesai. Atinah pun diajak ke sebuah ruangan seperti tempat makan, di mana di situ berbagai jenis makanan paling enak disediakan. Lalu Atinah diberi minum segelas air keruh yang ketika masuk ke kerongkongannya itu seperti lendir yang hampir membuat Atinah muntah. Selepas itu Atinah pun kembali pulang ke rumahnya. Pagi harinya
Dono berangkat ke Brebes kota dengan Mas Wagiman untuk bekerja. Yang dimana nantinya 1 minggu sekali Dono pulang dengan Mas Wagiman selepas mereka berdua gajian. Ada perkara yang hampir menjadi keributan antara Atinah dengan Dono. Ketika bungkusan makanan yang Atinah bawa dari alam sana, ketika Dono mau memakan bungkusan itu, isinya berubah menjadi ulat, belatung, dan cacing. Tentunya Atinah pun kebingungan, karena yang dia bawa itu nasi dan lauknya. Namun ada bisikan yang mengatakan kalau makanan itu hanya untuk Atinah dan anak-anaknya. Itu semua terbukti ketika anak-anaknya mau makan, bungkusan itu pun berubah kembali menjadi nasi dan ayam. Hari itu adalah malam terakhir Atinah ritual semedi di mata air hutan pinus. Sore harinya, selepas Atinah menyiapkan keperluan sesaji untuk nanti malam, Atinah pun membawa ketiga anaknya ke rumah Mbok Tinem, ibu kandungnya. Tiba di rumah Mbok Tinem, Atinah pun membawa makanan untuk ibu dan bapaknya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Loh, mau kemana? Bawa semua anak-anak kemari. Sengaja, Bu, mau nemuin ibu. Atinah ada perlu, Bu. Ada perlu? Ada perlu apa? Nanti bicara di dalam, Bu. Ini bawa dulu buat makan ibu sama bapak, ucap Atinah. Atinah pun masuk ke dalam rumah sang ibu diikuti ketiga anaknya. Di dalam, Mbok Tinem selepas menyimpan makanan dengan suaminya Poniman pun masuk ke ruang tamu menemui Atinah, anak mereka. Ada apa, Tin? Mana si Dono suamimu? Oh, kalau Mas Dono, Pak, tadi pagi udah berangkat kerja sama Mas Wagiman. Alhamdulillah, Pak, kerja nguli jadi kuli bangunan di Brebes kota. Ya syukurlah, kalau dia mau merantau, mau kerja jauh, itu kan penghasilannya lumayan, Tin. Iya, Pak. Lah terus kamu bawa anak-anak kemari ada apa? Ini loh, Pak, Tina mau nitip anak-anak. Memangnya kamu mau kemana, Tin? Atinah menengok dulu keluar. Takut ada orang yang lewat ikut mendengar pembicaraan Atinah. Jadi gini loh, Pak, Bu, Atinah sudah 2 malam ini lagi lelaku, lagi ritual. Lelaku? Ritual? Ritual apa? Lelaku di mana? Bu, Pak, Atinah sudah 2 malam ritual di mata air hutan pinus, Pak. Sudah 2 malam ini Atinah semedi di sana. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan kamu, Atinah? Dosa, Nduk. Dosa, musyrik loh. Ritual apa, lelaku apa kamu di sana? Enggak lah, Pak. Ini enggak musyrik. Atinah pun menceritakan perjalanannya dari awal. Ketika tertidur dengan Tini di aliran sungai. Lalu ketika mimpinya itu berulang-ulang, terus Atinah ceritakan ke Mas Dono. Yang ketika dipasangi langsung tembus angka. Dapat duit 150.000. Pak, sudah 2 kali berturut-turut Atinah dan Mas Dono ini beruntung, Pak. Mimpi dirumus jadi nomor, tembus, Pak. Tini dapat duit 150.000. Terus yang kedua, pasca ritual pertama, Pak, itu si Mas Dono langsung dapat tawaran kerja. Bapak kan tahu sendiri, Mas Wagiman mana mau ngajak orang lain kerja bareng dirinya. Dia kan orangnya apik loh, Pak.
Terlebih kan Mas Dono itu bukan kuli bangunan, cuman kuli serabutan. Atina ritual di sana itu kata Mbah Rekso memang betul-betul wangsit, petunjuk jalan yang bisa merubah hidup Atina, Mbok. Ya Allah, sebaiknya jangan, Tin, berhenti. Bapak dan ibu takut terjadi sesuatu sama kamu atau anak-anakmu. Ingetin, gak ada yang gratis dalam ritual seperti itu. Kamu pikir baik-baik. Mana mungkin hanya dengan kamu memberi persembahan sesajen, kembang telon, kopi, rokok sintren, kemenyan. Mana mungkin dengan persembahan sekecil itu mereka mau memberikan kekayaan berlimpah sama kamu. Jin juga gak mau rugi, Tin. Lah, ya ndak gitu, Pak. Nggak gitu. Si Akirantaka, rajanya demit hutan pinus, itu sudah menjanjikan kekayaan sama Atina, Pak. Dia nggak bakal ingkar. Karena Atina sendiri sudah melihat tumpukan emas pembendaharaan kerajaannya demit itu banyak, Pak. Diambil sedikit saja nggak bakal rugi. Atina bersikukuh. Karena apa? Hati dan pikirannya sudah terpengaruhi oleh mereka. Khususnya si Akirantaka. Botinem dan suaminya hanya bisa menghela napas saja. Sudah tak bisa lagi menasehati Atina anaknya. Ya wis lah, terserah kamu. Sing penting kamu harus hati-hati. Terus, mau sampai kapan kamu ritual di mata air itu? Malam ini malam terakhir, Pak. Makanya Tina mau titip anak-anak di sini. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Ya wis lah, terserah kamu, ucap bapaknya Atina. Atina pun langsung pamitan pulang kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Atina beberapa kali mengecek kembali sesaji untuk nanti malam. Takut ada yang kelewat, takut ada yang kurang. Karena malam itu ritual malam penentuan. Diterima dan tidaknya Atina menjadi pengikut Akirantaka. Waktu berlalu, tepat selepas sholat Isya, Atina sholat dulu. Selepas sholat dia berdoa, memohon dan meminta agar dilancarkan niatannya untuk ritual di mata air karena malam itu malam penentuan. Minta sama Allah buat dilancarin ritual nyembah setan. Ya maklum, karena memang dasar agamanya kurang. Atina menganggap kalau itu ya bagian dari takdir yang ditentukan untuk dirinya. Selepas sholat Isya dan berdoa, Atina pun langsung mengisi minyak ke batang obor yang biasa dia bawa. Sesaji dimasukkan ke dalam kantung kresek yang cukup besar. Atina keluar dari pintu belakang. Pingak-pinguk takut ketahuan orang. Lantas bergegas menuju ke jalanan setapak. Melewati jalanan desa Salem yang nantinya langsung menuju ke mata air di hutan pinus. Singkat cerita, perjalanan malam itu sama seperti malam pertama. Tak ada gangguan apapun. Seolah para dedemit di hutan pinus sudah merestui lelakonnya Atina. Begitu lancar, langsung tiba di hulu sungai, di mata air yang begitu jernih. Atina lantas menyandarkan batang obor di batu besar tempat biasa. Lalu menata sesaji, membakar arang,
dan langsung menaburkan kembang telon ke permukaan air. Kemenyan pun mulai Atinah bakar. Lantas Atinah duduk bersila memejamkan mata. Dia berdoa, bermunajat dalam hati, meminta Akirantaka untuk mengabulkan keinginannya. Tak lama, ketika Atinah memulai semedi di malam terakhir itu, mulai terdengar suara riuh angin di sekitaran mata air. Anginnya begitu kencang sampai rambut panjang Atinah berkibar-kibar. Ranting-ranting yang sudah lapuk berjatuhan. Seperti angin puting beliung berputar di sekitar lokasi Atinah bertapa. Selepas itu, Atinah seperti di malam kedua, jiwanya terasa seperti diombang-ambing, seolah berdiri di permukaan air laut. Waktu itulah Atinah samar-samar mulai mencium aroma-aroma wangi di hidungnya. Lalu tak lama, dia mendengar suara lantunan gamelan di kejauhan. Atinah heran, "Loh, kenapa gini? Ini berbeda. Kenapa ada lantunan gamelan seperti lagi ada hajatan?" Bukan hanya lantunan gamelan saja, terdengar pula suara sorak-sorai. Orang-orang yang begitu riuh seperti yang lagi nonton pertunjukan. Tak lama, ketika suara-suara semakin jelas nyata terdengar di telinga Atinah, Atinah ditepuk pundaknya, disuruh membuka mata. Waktu itu, ketika mata terbuka, sosok Akirantaka sudah berdiri di hadapan Atinah. Atinah kaget karena ada yang berbeda dengan sosok Akirantaka. Di mana Akirantaka biasanya datang dengan wujud lelaki tua, tubuhnya bungkuk, memegang tongkat alat bantu jalan. Tapi di malam ketiga, wajahnya wajah Akirantaka, ubannya pun sama, tetapi yang berbeda, tubuh Akirantaka tegak, begitu gagah. Jauh berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. "Jangan kaget, Nduk. Ini Aki. Inilah wujud Aki yang sebenarnya," ucap si Akirantaka. Dia mengenakan baju serba hitam, bersulamkan emas, memakai ikat kepala, memperlihatkan rambut putih halus, rambut yang uban semua, begitu gagah di pandangan Atinah. Lalu Atinah pun dituntun, diajak berdiri, lantas digandeng oleh Akirantaka menuju ke keramaian di depan mereka. Atinah takjub. Di alun-alun, tempat yang kedua kalinya Atinah datangi, di situ ternyata sedang ada acara hiburan. Semua orang di pemukiman para dedemit, yang wujudnya sama persis seperti kita manusia, semua bersorak-sorak melihat pertunjukan tarian tayuban yang begitu indah, begitu ramai. Atinah bertanya-tanya, "Ki, ini ada hajatan apa, Ki?" Akirantaka tersenyum, menoleh ke Atinah. "Tin, acara ini, hajatan ini menyambut kamu sebagai salah satu pengikut Aki. Karena mereka, kau tatap mereka," tunjuk Akirantaka ke arah orang-orang yang tersenyum bahagia. "Tin, mereka itu sama seperti kamu. Mereka dulunya manusia dan menjadi pengikut Aki. Kamu pun sama.
ketika nanti kamu mati, habis masa hidupmu di dunia, kamu pun akan ikut ke alam ini menjadi pengikut Aki. Kaget dong Athena. Ternyata bukan hanya dirinya yang jadi pengikut Akirantaka. Banyak, dan mereka semua ada di hadapan Athena. Terlihat memakai pakaian-pakaian yang begitu mewah, wajahnya begitu bahagia. Laki-laki perempuan mengenakan perhiasan seperti emas. Lihat, mereka semua hidup bahagia. Kamu pun akan mengalami hal serupa. Bahagia di dunia dan bahagia pula selepas mati di tempat ini menjadi pengikut Aki. Ucap Kirantaka. Athena pun tersenyum sumringah. Begitu beruntung. Pantas saja Mbah Rekso bilang kalau tawaran dari Akirantaka itu perkara yang langka. Gak semua orang beruntung seperti Athena. Athena dituntun oleh Akirantaka menembus keramaian. Dibawa masuk kembali ke Gapura, menuju ke istana tempat tinggal si Akirantaka. Namun waktu itu, Athena dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata merupakan kamar tidur dari Akirantaka. Akirantaka pun duduk di sebuah bantal yang cukup tebal di atas lantai, yang dimana lantai kamar itu dilapisi oleh permadani yang begitu indah. Athena duduk bersimpuh pula di hadapan Akirantaka. Ketika duduk di hadapan Akirantaka, Athena mencium aroma wangi yang memabukkan dari tubuh Akirantaka. Seperti feromon yang dikeluarkan oleh binatang di masa kawinnya. Hal itu pun serupa. Karena aroma wangi dari tubuh Akirantaka mengusik sesuatu yang terpendam di dalam jiwanya Athena. Athena agak tak konsentrasi, ada yang basah di bagian tubuhnya. Lalu Akirantaka tersenyum menatap ke arah Athena. Lantas dia berkata kepada Athena, "Tin, malam ini kamu akan resmi menjadi pengikut Aki. Namun mesti kamu pahami, Tin, sepulangnya nanti kamu ke alam manusia, ke tempat tinggalmu. Kamu harus melanjutkan ritual di rumahmu selama 7 malam. Dimulai malam besok sampai malam Jumat minggu depan. Sediakan pula wadah, mau kotak kayu ataupun dari kardus, untuk tempat kamu menerima harta emas permata dari istana Aki," ucap Kirantaka. Athena pun mengangguk. Lantas Akirantaka mengajarkan rapalan mantra kepada Athena, di mana mantra itu nantinya harus Athena dawamkan selama ritual di rumah. Athena pun mengikuti ucapan-ucapan Akirantaka. Yang anehnya, hanya dalam 3 kali perapalan saja Athena sudah hafal di luar kepala. Namun selepas menghafal mantra-mantra itu, Athena semakin merasa tak nyaman, salah tingkah duduk bersimpuh di depan Akirantaka. Bagian bawah tubuhnya semakin basah, bahkan sudah mulai ada cairan lengket yang merembes keluar dari sela-sela tubuh Athena. Akirantaka tersenyum. Athena menunduk malu-malu. Akirantaka lantas memegang kedua pundak Athena,
meremas begitu pelan. Lantas Athena diajak berdiri, lalu dituntun ke ranjang di kamar Akirantaka. Selepas itu, Athena didorong perlahan sampai dia jatuh tertidur di ranjang empuk itu. Lalu sosok Akirantaka mulai mempreteli satu persatu pakaiannya sambil tersenyum. Dia pun menindih tubuh Athena. Nah, di sini Athena yang sudah mabuk dalam pengaruh Akirantaka, namun masih sedikit ada kesadaran yang tersisa. Ketika Athena dicumbu oleh sosok Akirantaka, dalam pandangan Athena, sosok Akirantaka ini itu wujudnya berubah-ubah. Sebentar jadi wujud Akirantaka yang gagah, sebentar berubah juga menjadi makhluk yang begitu menyeramkan. Taring yang kekuningan, rambut yang gimbal, kulit yang hitam begitu legam seperti arang briket yang dibakar. Baunya begitu busuk, sekejap berubah menjadi sosok aki-aki tua dengan tubuh bungkuk. Namun Athena yang dikuasai nafsu tak bisa menolak cumbuan Akirantaka. Sampai entah sudah berapa lama Athena ditunggangi dan dicumbui oleh sosok Akirantaka, raja lelembut hutan pinus. Athena sudah tak ingat apa-apa ketika dia tersadar. Dia dalam kondisi tak berbusana, terbaring di pinggiran mata air hutan pinus. Begitu Athena membuka mata, aduh Gusti, Athena langsung mencari-cari pakaiannya. Dia tak berbusana sama sekali. Athena takut dalam kondisi seperti itu ada penyadap pohon pinus ke lokasi dirinya. Buru-burulah Athena mengenakan kembali pakaiannya. Lantas tanpa memperdulikan apapun, meninggalkan sesaji dan batang obor di dekat batu, Athena berbalik pergi, bergegas pulang kembali ke rumahnya. Siapa sangka, di tengah Athena yang sedang terburu-buru pulang dan mengenakan kembali pakaian, di balik pohon pinus besar, ada sosok laki-laki yang memperhatikan Athena. Dan si lelaki itu tak lain adalah uaknya Kang Eros. Athena pulang. Setelah Athena tak terlihat, uaknya si Kang Eros turun. Begitu tiba di hulu sungai, di mata air itu, astagfirullahaladzim, si Tina lagi ngapain dia di tempat ini? Tadi sampai telanjang. Ya Allah, ini kan sesaji. Waduh, jangan-jangan si Tina. Tapi nggak mungkin. Siapa juga yang ngajarin si Athena seperti ini? Uak dari Kang Eros berdiri termenung, memikirkan tingkah laku Athena yang tak biasa itu. Memangnya mata air ini tempat keramat apa? Sejak kapan ada yang ritual nyajen di tempat ini? Bodoh amatlah. Uaknya Kang Eros pun berbalik pergi melanjutkan pekerjaannya nyadap pohon pinus. Setibanya di rumah, Athena langsung mandi membersihkan tubuhnya. Dia merasa tak nyaman karena sebagian permukaan kulitnya itu penuh dengan cairan lengket yang dia yakini adalah cairan milik Akirantaka yang semalam mencumbui dirinya. Selepas selesai mandi berganti pakaian, Athena langsung ke dapur membuat makanan. Selepas itu, dia pun mencari-cari kotak kayu karena seingat dia pernah melihat kotak kayu di belakang rumah.
entah bekas apa yang dulu dibawa oleh suaminya. Dicari-cari di belakang rumah, ketemulah di dekat kandang ayam kosong. Kotak kayu itu pun Atinah bawa, dia bersihkan, lantas selepas dilap sampai kering, dia letakkan di dalam kamar di kediamannya. Selepas meletakkan kotak kayu, hanya tinggal menyediakan sesaji yang serupa ketika ritual di pinggir mata air. Atinah langsung ke rumah ibu dan bapaknya, menjemput ketiga anaknya. Tiba di rumahnya Mbok Tinem, Atinah langsung ditarik, dituntun ke dalam rumah. Loh, ada apa, Mbok? Alah, si Mbok mau cerita, ucap Mbok Tinem. Atinah dibawa masuk ke dalam, lantas diberondongi oleh berbagai pertanyaan seputaran ritual di mata air hulu sungai. Atinah pun dipaksa jujur menceritakan apa saja yang sudah Atinah alami. Akhirnya ya, Atinah tak bisa berbohong. Dia ceritakan sejujur-jujurnya, sampai cerita pula ketika semalam dicumbui oleh sosok Aki Rantaka. Ya Allah, Tin. Pantas saja. Loh, maksud ibu apa toh, Bu? Tin, ketika kemarin kamu menitipkan anak-anakmu, kamu menyebutkan nama Aki Rantaka, itu membuka lembaran lama di masa lalu ibu. Maksud ibu? Iya, Tin. Dulu sewaktu ibu baru awal-awal menikah dengan bapakmu, ibu pernah mimpi serupa seperti kamu didatangi sosok aki-aki yang mengaku Aki Rantaka. Loh, kok bisa, Bu? Mbok Tinem pun hanya menggelengkan kepala. Tapi Tin, ingat ya, Tin. Kamu harus hati-hati, Tin. Kamu sudah terlanjur berjalan di jalan ini. Tak ada jalan kembali, Tin. Kamu harus hati-hati. Walau kamu bersekutu dengan mereka, tapi jangan sampai pikiran dan hati kamu dikuasai oleh mereka pula, ucap Mbok Tinem yang khawatir kepada Atinah anaknya. Yang tak disangka, ternyata Mbok Tinem dulu waktu awal menikah dengan Poniman suaminya, dia pun sama pernah didatangi oleh sosok Aki Rantaka. Selepas berbicara panjang lebar dengan ibunya, Atinah pun pamitan pulang membawa Tini anak bayinya beserta kedua anaknya Kardi dan Tarjo. Setibanya di rumah, malam harinya selepas ketiga anaknya tertidur pulas di kamar sebelah, Atinah memulai ritual malam hari itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sosok Aki Rantaka. Dia duduk bersila, membakar kemenyan. Aroma kemenyan langsung menyeruak sampai baunya itu keluar dari rumah Atinah. Malam itu, uak dari Kang Eros, dia kebetulan ketiba giliran ronda. Tak sengaja lewat ketika keliling ke dekat rumah Atinah. Begitu mendekat ke arah rumah Atinah, uak dari Kang Eros ini, sebut saja namanya Mas Sabto, mencium aroma kemenyan yang begitu kuat dari arah rumah Atinah. Sabto yang sendirian malam itu sempat terdiam. Lah, bau kemenyan ini kayak dari rumah si Atinah, pikir Sabto. Penasaran, terlebih kan tadi pagi
Menyaksikan sendiri Athena tak berbusana, buru-buru pergi dari mata air hulu sungai. Sabto pun mendekat ke arah rumah Athena. Berjalan mengendap-endap layaknya seperti seekor maling. Begitu tiba di balik kamar tempat Athena ritual, betullah sumber asap kemenyan dari sana. Sabto pun mendengar dengan jelas Athena membaca mantra-mantra seperti umumnya orang yang melakukan ritual. Waduh, bener ini. Ini si Athena sepertinya ragi ritual pesugihan, pikir Sabto. Ingin sekali dia mengintip ke dalam, namun tak ada celah. Akhirnya Sabto pun mengurungkan niatnya, memendam dan menyimpan rahasia itu dalam hati, karena belum jelas pula apa hasil dari ritual Athena nanti. Pikiran Sabto, kalau memang setidaknya tidak merugikan para tetangga dan warga kampung, toh bodoh amat. Namun kalau nanti sampai ada korban, salah satu warga atau tetangganya, dari ritual yang Athena lakukan, mungkin itu menjadi cerita yang berbeda. Ketika Sabto berniat pergi dari balik kamar Athena, baru berjalan beberapa langkah, Sabto kembali terdiam dengan bulu kuduk yang meremang. Sabto mendengar suara geraman dari belakang. Ketika Sabto perlahan berbalik ke belakang, saat itulah dia terkejut pucat pasi melihat sosok makhluk yang begitu hitam. Matanya merah, taring kuning yang begitu panjang, lidahnya menjulur menatap nyalang ke arah Sabto. Sabto gemetar ketakutan, pelan-pelan dia mundur, lantas lari ngacir balik ke pos ronda. Namun setibanya di pos ronda, melihat 3 kawannya sudah ada di sana, Sabto berhenti berusaha menenangkan diri agar tak mengundang kecurigaan kawan-kawannya. Tiba di pos ronda, Sabto lantas duduk menyulut rokoknya. Dia terdiam, berusaha mengendalikan gejolak hati dan pikiran. Ketika ditanya oleh kawan-kawannya, Sabto hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Tepat jam 3 malam, Sabto pun beserta kawan-kawan rondanya pulang bubar ke rumah masing-masing. Sabto ketika di perjalanan pulang, dia akan menonton apa yang akan terjadi ke depannya kepada keluarga Athena. Namun beberapa hari Sabto kembali lewat ke sana. Bahkan sempat pula Sabto melihat Athena sedang memetik kembang-kembang di sekitaran kampung atau desa Salem tempat tinggal mereka. Semakin membuat Sabto yakin kalau Athena memang lagi menjalani ritual. Waktu berlalu, tak terasa Athena sudah menginjak malam terakhir ritual di rumah. Waktu itu malam Jumat. Athena seperti biasa menggelar sesaji membakar kemenyan. Nah, ada yang berbeda memang. Di malam terakhir ini, di dalam kotak kayu yang cukup besar, ketika Athena mau memulai ritual, dia kaget. Di dalam kotak kayu itu ada bungkusan. Dan ketika Athena singkirkan kain penutup bungkusan itu, dia terbelalak karena isi dari bungkusan itu emas batangan 2 biji. Ya, mungkin ada sekitar sebesar jempol tangan. Makin yakinlah Athena.
Belum selesai ritual aja, udah ada bukti di hadapannya. Namun ada bisikan di telinga Athena kalau itu hanya permulaan dan belum bisa digunakan oleh Athena. Athena kembali melakukan ritual. Kemenyan dia bakar, mantra langsung kembali dia dawamkan. Nah, tepat tengah malam, Athena yang sedang larut dalam lantunan mantra, ada bisikan di telinga dan hatinya, di mana bisikan itu berkata, "Tina, persembahkan anak bungsumu. Berikan dia sebagai penebus harta yang akan kau dapatkan." Athena sempat tak mengindahkan bisikan itu. Dia menganggap itu ujian dan godaan buat dirinya. Namun bisikan itu terus-menerus terdengar, mulai mempengaruhi hati dan pikiran Athena. Seperti sedang dicuci otak, didoktrin oleh makhluk tak kasat mata yang menyuruh Athena mengorbankan Tini yang masih bayi. Pikiran dan hati Athena mulai seperti dikendalikan oleh mereka. Athena lantas membuka mata. Ketika mata terbuka, tepat Tini menjerit menangis di dalam kamar sebelah. Athena yang masih ada sedikit kesadaran, dia pun perlahan berdiri. Yang anehnya, walau agak tersadar, dia tak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Tubuhnya itu bergerak di luar kontrol pikiran kesadaran Athena. Lalu ketika Athena masuk ke kamar tidur ketiga anaknya, pandangannya langsung menatap ke arah Tini yang masih bayi. Athena pun menggeram. Timbul amarah dalam hati yang muncul tiba-tiba ketika menatap wajah Tini. Tini masih menangis. Dan entah kenapa, ada hasrat di dalam jiwa Athena yang mulai merangsang pikirannya. Hasrat untuk melenyapkan dan menghabisi anak kandungnya sendiri. Athena berjalan pelan ke ranjang, memangku Tini anaknya. Yang anehnya, biasanya Tini kalau dipangku Athena itu langsung berhenti nangis, tenang. Tapi ini Tini, si bayi, dia meronta-ronta seperti menyadari kalau yang memangku dirinya bukanlah Athena ibunya. Athena yang pikiran dan hatinya sudah di luar kontrol langsung membawa Tini ke kamar ritual, sekaligus kamar tidur dia dengan Dono suaminya. Athena menatap geram ke arah Tini yang tak mau berhenti menangis. Bahkan tetangga yang agak jauh rumahnya dari Athena sampai terbangun karena mendengar suara tangisan Tini. Setibanya di dalam kamar ritual, Athena lalu meletakkan Tini di antara sesaji. Tini meronta-ronta, kaki kecil mungilnya menendang-nendang umbor rampe yang dipersembahkan Athena ibunya. Athena menatap tajam ke arah Tini. Lalu ada bisikan kembali yang memberi perintah kepada Athena. Bunuh anakmu, bunuh anakmu. Athena dengan tangan gemetar, pandangan mata yang begitu tajam, lantas mendekatkan kedua tangannya itu tepat ke arah kepala Tini. Bayi 3 bulan darah daging Athena dan Dono yang terus meronta-ronta ketakutan
Ketika tangan-tangan sang ibu yang dirasuki dikuasai oleh iblis mendekat ke arah wajahnya, terus menjerit dan menangis. Lalu Athena dengan pandangan mata yang begitu tajam, jari jemarinya mulai mencengkram kepala anak kandungnya sendiri. Lalu dalam hitungan detik terdengar suara patahan tulang. Terhenti pula tangisan Tini. Tini dipatahkan batang, meninggal seketika di antara sesaji persembahan Athena ibunya. Lalu Athena berubah seperti orang linglung. Pandangan matanya kosong, menatap ke arah jenazah bayinya. Yang langsung saja jenazah bayi Tini diangkat oleh Athena lalu dimasukkan ke dalam kotak kayu. Selepas itu ada bisikan di hati untuk menyimpan jenazah Tini di dalam kotak kayu, tepat di kolong ranjang tempat tidur Athena dan Dono. Athena pun mengangkat kotak kayu berisi jenazah anaknya, dimasukkan ke kolong ranjang. Selepas itu, Athena menyelesaikan ritualnya, kembali duduk melantunkan mantra. Sampai subuh tiba, berakhir pula lah ritual Athena saat itu. Selepas anaknya sendiri, Athena tak ada rasa bersalah. Seolah memang sebagian jiwa Athena sudah digantikan oleh lelembutan dedemit dari hutan pinus. Ini memang umum terjadi bagi para pelaku pesugihan. Itu memang sebagian jiwanya sudah bukan lagi manusia. Bisa dipastikan kalau orang yang melakukan pesugihan itu sifatnya pasti berubah, berbanding terbalik dengan sifat sebelum melakukan pesugihan. Ini pula yang terjadi kepada Athena. Athena bukan yang dulu dikenal warga. Athena bukan lagi Athena yang dulu pekerja keras setia kepada Dono suaminya. Hari pun berlalu, Athena aktivitas seperti biasa. Nyapu, ke hutan nyari kayu, masak buat anak-anaknya. Cuman Athena jadi pemurung dan pendiam, jarang bersosialisasi dengan para tetangga. Satu ketika, tetangga ada yang datang ke rumah Athena. Dia menanyakan, "Tini, nah, si Tini kemana? Kok nggak kedenger?" "Lagi tidur, Mbak," ucap Athena. "Oh, lagi tidur." Ya, si tetangga percaya gitu aja. Kan tumben biasanya nih si Athena kan nangis. Namanya bayi kan mau makan, mau nyusu pasti nangis. Tapi ini seharian gak kedengar. Athena bilang lagi tidur. Sampai akhirnya hari Sabtu malam minggu, Dono, suami Athena, pulang ke rumah, menggedor-gedor pintu. Pintu dibuka oleh Athena. Dono pun memeluk sang istri. Pelukannya dibalas. Gimana sih seperti suami istri yang gak ketemu? Kangen kan? Lalu Dono pun dengan sumringah menyerahkan uang hasil kerja di kota Brebes. Lalu menikmati makanan yang sempat Dono beli di perjalanan dengan Mas Wagiman. Selepas itu, Dono mandi lalu bersama Athena yang digandeng tangannya masuk ke kamar. Selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai Dono kelelahan dan tertidur begitu pulas. Dono tak tahu dia bercinta dengan sang istri di atas jenazah anak kandungnya sendiri. Lalu keesokan paginya, Dono
terbangun. Terbangun karena samar mendengar suara jeritan Tini, anak bayi. Dia lantas membuka mata. Tini, teriak Dono. Astagfirullahaladzim, mimpi. Bau bangke, pikir Dono. Dia mulai mengendus-ngendus, baru ngeh dia. Aroma bangkai cukup menyengat di dalam kamar tidurnya itu. Nah, Tina. Tak ada jawaban. Dono pun keluar dari kamar mencari-cari keberadaan istrinya. Ke kamar tempat tidur anak-anaknya. Terlihat di situ si Kardi dan Tarjo baru bangun juga. Loh, Jo, ibu mana? Gak tahu, Pak. Si Tini mana? Sama ibu mungkin, Pak, ucap Tarjo dan Kardi. Anak-anak dong, belum pada tahu, belum pada paham. Dono pun keluar rumah mencari-cari sang istri. Dia duduk di luar. Tadi bau bangkai apa ya? Pikir Dono. Bangkai tikus atau apa? Aduh, kayaknya tikus, pikir Dono. Dia pun balik lagi ke dalam. Anak-anaknya pada keluar. Mau kemana, Jo? Mau ke rumah nenek, Pak, ucap si Tarjo. Kardi pun mengangguk. Dono hanya tersenyum. Minggu pagi itu, Dono pun kembali masuk ke dalam rumah. Lalu bergegas ke kamar, mencari-cari sumber bau bangkai di dalam kamarnya itu. Dia terus mengendus-ngendus, dan ketika Dono jongkok mengintip ke kolong ranjang, bau bangkai ternyata dari bawah ranjang tempat tidurnya. Pandangan Dono pun tertuju ke kotak kayu yang entah sejak kapan ada di sana. Dono yang penasaran sambil menutup hidung karena bau bangkai yang begitu menyengat. Dia tarik kotak kayu itu. Begitu kotak kayu ditarik, kotak kayu tanpa penutup ditarik keluar dari korong ranjang. Saat itulah Dono pun menjerit melihat jenazah anaknya sendiri, Tini, membusuk di dalam kotak kayu itu. Dono teriak sekuat tenaga, membuat warga yang mendengar teriakan Dono lantas berlarian panik, khawatir terjadi apa-apa sama keluarga si Dono. Sedangkan Dono yang menatap ke jenazah sang anak, langsung dia keluarkan dari kotak kayu. Dia menangis menjerit-jerit, meronta-ronta sambil mendekap jenazah Tini, anak bungsunya. Warga mulai merangsek masuk berdatangan ke rumah Dono. Ketika masuk ke kamar Dono, semua orang terbelalak menjerit pula melihat jenazah Tini dalam dekapan Dono, bapak kandungnya. Gemparlah tuh. Para tetangga semua berdatangan semua melihat jenazah Tini yang sudah menjadi bangkai, tak bernyawa. Di tengah kepanikan warga dan tangisan Dono yang belum reda, di luar Tini datang dengan wajah tanpa dosa. Tak terlihat mimik muka seperti apapun. Tak ada ekspresi sama sekali. Dia mendekat ke arah kerumunan warga, menerobos masuk ke dalam. Suaminya masih menangis mendekap jenazah Tini. Begitu Atina masuk, Tini, ucap Dono. Tapi Atina ketika menatap ke arah jenazah anaknya, bukan menangis, malah ngamuk, marah, murka. Kurang ajar, kenapa kamu buka? Kenapa kamu buka? Ritualku gagal, ucap Tina, menunjuk-nunjuk ke Dono. Orang-orang semua kaget, termasuk Dono. Bahkan Bok Tinem, Poniman datang pula waktu itu. Terbelalak kaget ketika menyaksikan Atina ngamuk. Pahamlah Dono.
kematian Tini anaknya pasti ada hubungannya dengan ritual yang dilakukan Atinah di mata air hutan pinus. Dono sambil masih memeluk anak bayinya, dia berdiri. Tin, tega kamu Tin, anak kamu sendiri Tin. Tapi Atinah malah makin marah, ngamuk, berniat menerjang ke arah Dono. Tetangga pun berusaha menahan. Nah, di sini tetangga yang memegang tangannya Atinah itu semua terhempas, terlempar. Lalu Atinah mengeluarkan tawa yang melengking, membentak, menjerit, menangis, silih berganti. Di situ Dono sampai mundur ke belakang, menyaksikan istrinya bertingkah seperti orang gila. Warga masih terus mendekat, berusaha menghentikan rontaan Atinah. Barulah selepas 8 orang memegangi tangan dan kaki Atinah, Atinah bisa dikendalikan. Namun Atinah terus menggeram, mata melotot menatap ke semua orang. Sedangkan Dono jatuh terduduk lemas dengan Tini yang sudah menjadi bangkai dalam dekapan dadanya. Singkat cerita, Atinah pun diikat tangan dan kakinya, dimasukkan ke dalam kamar. Sedangkan Dono dibantu para tetangga dan ibu bapak mertuanya mengurus jenazah Tini. Jenazah Tini pun dibawa ke pemakaman di desa Salem, tempat tinggal mereka. Dono masih syok. Ibu bapak mertuanya berusaha menghibur dan menenangkan Dono. Sedangkan di tengah warga yang sudah selesai menguburkan jenazah Tini, pada balik lagi ke rumahnya Dono. Saat itu pula mereka masih mendengar suara jeritan teriakan dari Atinah di dalam kamar yang terkunci. Singkat cerita, semenjak kematian Tini, Dono tak berani lagi berangkat kerja jauh dari tempat tinggalnya. Khawatir Atinah yang disangka Dono sudah gila membuat celaka kedua anaknya yang tersisa. Dono pun berhenti kerja dengan Mas Wagiman. Mas Wagiman memaklumi dan memahami kondisinya Dono. Bahkan Mbok Tinem dan Mbah Poniman, suaminya, ibu bapak kandungnya si Atinah, hampir setiap hari ke rumah Dono, membantu Dono mengurus kedua anaknya, cucu mereka. Mbok Tinem yang tahu penyebab Atinah berubah seperti iblis itu ada hubungannya dengan Aki Rantaka, sosok penguasa dedemit hutan pinus. Dia pun menyarankan Dono untuk minta bantuan Mbah Rekso. Mbah Rekso? Iya Bu, Dono baru ingat. Dulu kan Atinah sempat datang ke rumahnya Mbah Rekso. Ya sudah, kamu pergi ke sana. Bawa Mbah Rekso ke sini buat ngobatin si Atinah. Siapa tahu si Atinah bisa normal lagi, ucap Mbok Tinem. Nah, Dono pun bergegas langsung ke rumahnya Mbah Rekso. Tiba di rumah Mbah Rekso, Mbah Rekso kaget. Memang sudah beberapa hari dia nggak ada di kampung. Nengok anak cucunya, baru tahu kalau Atinah bertingkah seperti itu sampai Tini anak kandungnya sendiri. Lalu Mbah Rekso ikut dengan Dono pulang ke rumah Dono. Begitu Mbah Rekso masuk, pintu yang terkunci dibuka oleh Dono. Atinah masih terikat tali tambang kaki dan tangannya. Mbah Rekso yang melihat itu, astagfirullah, Gusti. Aduh, kok jadi seperti ini? Mbah, gimana Mbah? Sebenarnya kenapa istri saya Mbah? Tanya Dono. Don, istrimu ini sebagian lelembutannya
sudah berada di alam lain, sudah berada di alam para dedemit pimpinan Akirantaka. Dan sisanya di dalam tubuh istrimu itu diisi oleh lelembutan bangsa mereka. Makanya tingkah lakunya seperti iblis. Nah di sini Dono agak bingung. Kan Barekso yang nyaranin si Tini ke sana. Bah, bukannya Simbah yang dulu nyaranin Tini ritual di sana. Lah, Simbah ini kan kalau ada orang nanya, ya Simbah jawab. Ya Simbah nggak tahu hasilnya nanti seperti ini. Ini kan di luar kemampuan Simbah. Ya juga ya Mbah. Jadi ini bagaimana Mbah? Tolong obati istri saya Mbah. Yo wis. Tak obati. Berdoa saja. Mudah-mudahan istrimu bisa pulih seperti dulu. Ucap Barekso. Lalu hasil penerawangan Barekso. Di depan Dono, Mbok Tinem dan Mbah Poniman, Barekso berkata, kalau Atina harus dibawa ke mata air hulu sungai kecil di hutan pinus, tempat si Atina ritual dulu, di mana di situ Atina harus dimandikan dengan air dari sana untuk kembali menyempurnakan jiwanya, mengambil jiwa yang terpenjara di alam goib tempat kekuasaan Akirantaka. Lalu Dono minta bantuan warga. Nah, Mas Sabto, uaknya si Kang Eros narasumber kita, waktu itu ikut. Atina ini kan selalu berontak ngamuk. Maka ketika tangannya ikatannya dibuka, kakinya ikatan dibuka pula, itu dipegangi beberapa orang hampir seperti yang diseret, dibawa ke mata air hulu sungai. Lalu di situ Barekso pun mengobati Atina. Sempat berontak, tapi selepas diguyur oleh air dari mata air itu, Atina mulai tenang. Melihat itu, Dono pun agak tenang pula hatinya. Namun Mas Sabto, uak si Kang Eros nih, dia berpikir berbeda. Karena dari tatapan matanya, jelas itu bukan tatapan Atina. Mas Sabto bisa membedakan mana Atina yang asli, mana Atina yang diisi oleh lelembutan. Singkatnya, selepas tenang nih, pasca dimandikan di situ, Atina pun kembali dibawa ke rumah. Cuman Barekso berpesan, Don, Atina harus tetap dikurung sampai kondisinya betul-betul pulih. Simbah takut nanti Atina kembali dikuasai oleh mereka. Iya Mbah. Dan ingat Don, jangan sering ditinggal jauh-jauh istrimu ini. Pesan Barekso pada waktu itu. Singkatnya Barekso pulang, termasuk Mas Sabto. Di rumah tinggal mertua Dono dan Dono sendiri yang memperhatikan Atina. Duduk di atas ranjang, yang dulu di bawah ranjang itu jenazah Tini ditemukan. Hanya duduk diam, pandangan matanya kosong. Atina tak bisa diajak bicara sama sekali, betul-betul seperti orang linglung. Hari demi hari berlalu, kondisi Atina tak berubah sama sekali. Atina betul-betul seperti ODGJ. Gila. Gangguan jiwa. Kerjanya setiap hari hanya melamun kosong. Kadang menjerit, tertawa, menangis, silih berganti setiap hari. Dono melihat kondisi istrinya seperti itu, hanya bisa mengurung Atina di dalam kamar. Takut mengamuk seperti dulu. Dono pun tetap setia merawat Atina, memandikan, menyuapi, mengganti pakaian.
Karena mau bagaimanapun, Athena jadi seperti itu karena ketidakbecusan Dono yang tak bisa membahagiakan keluarga. Itu pikiran Dono. Sampai satu ketika, sudah lewat 100 hari pasca tragedi penemuan jenazah bayi Tini di dalam kotak kayu di kolong ranjang, yang tentunya membuat gempar warga sekitar dan warga di luar desa tempat tinggal Dono. Satu sore, datang Mas Sabto ke rumahnya Dono. Waktu itu Mas Sabto ngajak Dono ngobor belut. "Don, nanti malam ngobor belut yuk. Kayaknya lagi banyak nih di sawah. Kemarin aja orang sebelah tuh, dari kampung sebelah, itu dapat 1 ember penuh loh. Belutnya gede-gede, Don." "Ah, yang bener Mas, bener. Gimana kalau nanti malam kita ngobor ke sawah juga? Lumayan lah, Don. Buat lauk. Kalau banyak kan bisa kita jual," ucap Mas Sabto. Dono pun setuju. Lalu malam harinya, Dono menyuapi Athena di kamarnya. Selepas memberi makan Athena, Dono langsung keluar. Mendengar suara Mas Sabto memanggil dari luar rumah, Dono langsung menutup pintu kamar Athena. Lalu dia pun menuju ke kamar tempat tidur sang anak. Di dalam kamar hanya ada Kardi yang sudah tertidur lelap. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Sedangkan Tarjo itu tidur di rumah kakek dan neneknya, di rumah Simbo Tinem. Selepas mengunci pintu, Dono pun langsung pergi dengan Mas Sabto. Pergi ngobor belut. Memang tangkapan malam itu cukup banyak. Dono pun sampai betah karena belut-belut seperti memang menunggu Dono untuk diambil. Sudah penuh ember yang dibawa Dono dan Mas Sabto. Tepat jam 3 dini hari, mereka berdua pun memutuskan pulang kembali ke kampung. Tiba kembali di perkampungan, di tengah jalan mereka berdua berpisah. Dono lantas bergegas menuju ke rumahnya. Dono membuka pintu rumah. Ember belut dia bawa. Namun ketika masuk ke dalam, Dono terdiam karena mencium bau anyir darah yang begitu kental. Begitu kuat. "Loh, bau anyir," ucap Dono. Penasaran, Dono pun langsung masuk ke dalam. Dono begitu menengok ke pintu kamarnya Athena. Pintu kamar terbuka. Athena tak ada. Bau darah semakin kuat. Lantas Dono bergegas menuju ke kamar Kardi. Begitu pintu Dono dorong, saat itulah mata Dono terbelalak sampai tak bisa berkata-kata. Melihat sosok Athena istrinya duduk bersila, bersimbah darah, membaca surat Yasin dengan sosok Kardi anak mereka. Sudah tak bernyawa dengan tubuh Dono gemetar lemas menyaksikan jenazah anaknya. Darah menggenang di lantai kamar, sebagian membasahi tubuh Athena. Tangan, kaki, leher, semua dan ada golok masih berlumur darah di samping ke Kardi yang sudah terpisah. Sedangkan Athena yang memegang Al-Quran berlumur darah. Dia menoleh ke arah Dono suaminya. Athena menyeringai
tersenyum, senyum yang begitu menakutkan. Saat itulah Dono pun terjatuh duduk lemas menyaksikan Athena seperti yang sudah habis Kardi. Lalu Dono berteriak sambil berlari keluar rumah sempoyongan, teriak meminta tolong. Sabto yang belum terlalu jauh mendengar teriakannya Dono, lantas berlari kembali ke rumah Dono. Melihat Dono tersungkur lemas di halaman, Sabto pun kebingungan. Loh, Don, ada apa, Don? Mas, Kardi, Mas, Kardi, ucap Dono. Lalu Sabto pun menoleh. Saat itulah Athena berjalan ke pintu depan dengan tubuh berlumur darah, tersenyum menyeringai ke arah mereka berdua. Sabto terkejut bukan main menyaksikan itu semua. Paham ada yang tak beres dengan Athena. Sabto pun berteriak meminta pertolongan. Warga pun kembali berdatangan. Warga semua terkejut. Athena langsung dikepung. Namun Athena hanya tertawa menyeringai. Begitu bahagia dan kesenangan. Sedangkan ketika warga melihat melongo ke kamar Kardi, semua orang menjerit. Sampai ada yang teriak menangis histeris. Menyaksikan Kardi dengan tubuh tak bernyawa. Peristiwa itu pun peristiwa yang betul-betul berdarah, tragedi yang begitu kelam di kampung itu, membuat semua warga ketakutan dengan sosok Athena. Orang-orang semua berdatangan, termasuk dari balai desa pemerintah setempat. Namun, karena Athena memang ODGJ dalam gangguan jiwa, Athena nggak bisa diproses hukum. Apalagi kan di tahun 90-an, belum seperti di tahun zaman modern seperti saat ini. Kasus itu pun ya ditutup begitu saja. Jenazah dari Kardi yang ibu kandungnya sendiri diurus oleh warga, dikebumikan. Dono hampir stres. 2 anaknya mati di tangan Athena, istrinya sendiri. Sedangkan Athena semenjak kejadian itu, dia dipasung dengan kaki dirantai di dalam kamar. Dono tak pernah berani meninggalkan jauh Athena. Takut Athena menghabisi anaknya yang tinggal 1, Tarjo. Karena menurut Kang Eros, ketika Tarjo hadir di rumah itu, Athena ketika melihat Tarjo langsung menggeram dan ingin menerjang. Seolah ingin pula menghabisi Tarjo, darah dagingnya yang masih tersisa. Athena sudah tak bisa tertolong lagi. Sampai akhirnya Athena pun menghabiskan sisa hidupnya dalam pasungan di kamar tidurnya sendiri. Nah, itulah kisah kelam di Desa Salem yang dibagikan oleh Kang Eros. Benar dan tidaknya, Akang di sini hanya menyampaikan cerita dari narasumber saja. Semoga kisah kelam dari sosok Mbok Athena yang saat ini katanya masih dalam pasungan di usia yang sudah tua renta bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Jangan sampai kalian mengikuti jejak tingkah laku Athena, mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, harta tak didapat, tapi malah gila sampai menghabisi 2 orang anak kandungnya sendiri.